Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian dari tingkat 1D dengan NIM 02 11 24 215. Di sini saya akan menjelaskan penugasan dari Bapak Bayu Adirianto, MSc, dengan mata kuliah agroklimatologi dengan materi Climate Smart Agriculture pada tanaman cabai. Dalam materi kali ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada persiapan lahan. Yang kedua, ada pemilihan varietas cabai. Yang ketiga, ada irigasi cerdas. Yang keempat, ada pengendalian hama dan penyakit. Yang kelima, ada diversifikasi dan rotasi tanaman. Yang keenam, ada pemantauan dan analisis data. Yang ketujuh, ada peningkatan kapasitas petani. Indonesia adalah salah satu penghasil cabai terbesar di Asia Tenggara. Cabai tidak hanya menjadi bumbu utama dalam masakan Nusantara, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi jutaan petani. Namun, apa yang akan terjadi ketika perubahan iklim mengancam hasil panen? Kita sering mendengar cerita petani yang mengalami gagal panen akibat musim yang tidak dapat diprediksi. Ketika musim kemarau tiba terlalu panjang, tanaman cabai tidak dapat cukup air. Sebaliknya, saat musim hujan datang lebih awal atau lebih intens, ladang cabai dapat terendam dan mudah terserang penyakit. Disinilah Climate Smart Agriculture atau CSA hadir sebagai solusi. CSA adalah pendekatan inovatif yang membantu para petani menyesuaikan dengan perubahan iklim, sambil tetap meningkatkan hasil produksi. Pendekatan ini mengutamakan teknologi ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, dan praktik budidaya berkelanjutan. Dengan mengadopsi CSA, petani dapat memitigasi dampak buruk perubahan iklim, mengoptimalkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk masa depan. Misalnya, penggunaan varietas cabai yang tahan kekeringan dapat membantu para petani bertahan di musim kemarau. Penerapan sistem irigasi tetes memungkinkan penggunaan air yang lebih efisien, sementara penggunaan mulsa organik membantu menjaga kelembapan tanah. Selain itu, CSA juga mendorong pengendalian hama secara alami dan pemanfaatan teknologi sederhana, seperti aplikasi pemantauan cuaca untuk membantu petani membuat keputusan yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan para petani cabai untuk mengintegrasikan CSA ke dalam praktik sehari-hari mereka, dari persiapan lahan hingga teknik panen cerdas. Semua akan kita ulas secara mendalam, jadi tetaplah bersama kami hingga akhir video untuk mempelajari semua informasinya. Persiapan lahan untuk budidaya cabai dengan pendekatan CSA. Langkah pertama dalam budidaya cabai dengan pendekatan CSA adalah memastikan bahwa lahan siap secara optimal untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Caranya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, analisis kondisi tanah dan lahan. Sebelum memulai, lakukan analisis kondisi lahan. Uji tanah secara sederhana bisa dilakukan menggunakan alat uji pH atau membawa sampel tanah ke laboratorium pertanian setempat. Analisis ini membantu petani mengetahui kekurangan unsur hara sehingga mereka bisa menambahkan pupuk yang sesuai. Jika tanah terlalu asam, tambahkan kapur pertanian atau dolomit untuk menaikkan pH. Sebaliknya, jika tanah terlalu basah, pertimbangkan untuk menambahkan bahan organik yang kaya akan humus. Yang kedua, ada pemilihan lokasi lahan. Pilih lokasi yang memiliki paparan sinar matahari yang cukup, minimal 6-8 jam per harinya. Pastikan juga lahan berada di ketinggian yang sesuai untuk varietas cabai yang ditanam, karena beberapa varietas memiliki preferensi dengan ketinggian tertentu. Yang ketiga ada pembersihan dan pengolahan tanah. Mulailah dengan membersihkan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang dapat menjadi sarang hama dan juga penyakit. Setelah itu, olah tanah untuk meningkatkan aerasi dan memastikan akar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik. Pengolahan tanah sebaiknya dilakukan sedalam 20 hingga 30 cm untuk memastikan tanah cukup gembur dan mudah menyerap air. Yang keempat, ada penggunaan pupuk organik. Untuk menjaga keberlanjutan dan kesuburan tanah,
Penggunaan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, pupuk hijau. Pupuk organik kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman cabai dan juga membantu meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air yang sangat penting di musim kemarau. Tambahkan 1 hingga 2 ton pupuk organik per hektar lahan, sehingga dasar untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Yang keempat ada pupuk organik. Pupuk organik digunakan untuk menjaga keberlanjutan dan kesuburan tanah. Penggunaan pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau. Pupuk organik kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman cabai dan juga membantu meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air yang sangat penting di musim kemarau. Tambahkan 1 hingga 2 ton pupuk organik per hektar lahan sebagai dasar untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Yang kelima ada pengelolaan drainase. Pastikan lahan memiliki sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan air di musim hujan. Buatlah bedengan dengan arah memanjang dari utara ke selatan. Arah ini memastikan tanaman mendapatkan paparan sinar matahari secara merata sepanjang harinya, yang penting untuk proses fotosintesis optimal. Lebar bedengan idealnya adalah 100 hingga 120 cm dengan ketinggian 30 hingga 40 cm dengan parit selebar 30 sampai 40 cm. Di antaranya, parit ini tidak hanya berfungsi untuk drainase, tetapi juga sebagai jalur irigasi saat musim kemarau. Yang keenam ada penggunaan mulsa. Pemasangan mulsa adalah langkah yang penting dalam CSA untuk budidaya cabai. Mulsa plastik hitam perak sangat efektif dalam menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, dan mencegah erosi. Sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, Anda dapat menggunakan mulsa organik dari jerami atau dedaunan. Selain dapat membantu menjaga kelembapan, mulsa organik juga akan terurai menjadi bahan organik yang bermanfaat bagi tanah. Selanjutnya ada penambahan biochar untuk tanah. Untuk meningkatkan kapasitas tanah dalam menyerap dan menyimpan air, petani dapat menambahkan biochar. Biochar adalah arang yang dibuat dari bahan organik seperti limbah kayu atau sekam padi. Bahan ini digunakan untuk membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, menjadikan solusi ramah lingkungan dalam CSA. Mencampurkan biochar dengan kompos sebelum diaplikasikan ke tanah, ini tidak hanya meningkatkan struktur tanah, tetapi juga meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Lalu ada sistem penampungan air dan irigasi. Penerapan CSA juga mencakup perencanaan pengelolaan air yang efisien. Buatlah embung atau kolam penampung air untuk menyimpan air hujan. Air ini dapat digunakan di musim kemarau untuk menyuplai sistem irigasi. Untuk efisiensi air, gunakan sistem irigasi tetes yang mengalirkan air langsung ke akar tanaman. Sistem ini menghemat hingga 50% air dibandingkan metode siram biasa. Lalu ada penerapan rotasi dan pola tanam. Jika lahan sebelumnya digunakan untuk tanaman lain seperti jagung atau kacang-kacangan, itu adalah langkah yang baik karena tanaman ini membantu memutus siklus hama dan penyakit pada cabai. Pertimbangkan juga untuk menanam tanaman pelindung di sekitar lahan seperti bunga matahari atau tanaman peneduh. Tanaman ini dapat membantu mengurangi angin kencang yang bisa merusak pohon cabai. Pemilihan varietas cabai. Pemilihan varietas cabai bukan sekedar memilih bibit, tetapi merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Varietas yang tepat membantu petani mengurangi resiko gagal panen akibat cuaca ekstrim, hama, atau penyakit. Misalnya, di daerah yang sering dilanda kekeringan, pilihlah varietas cabai yang memiliki kemampuan akar lebih dalam untuk menyerap air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Dalam pendekatan CSA, pemilihan varietas cabai yang dipilih juga harus mendukung efisiensi sumber daya. Varietas yang lebih tahan terhadap kekeringan dan penyakit, mengurangi kebutuhan air dan pestisida, sangat lebih ramah lingkungan. Contohnya, varietas Baskara yang memiliki ketahanan terhadap layu, bakteri, dan cocok ditanam di daratan rendah. Sementara itu, varietas Prima Agrihort cocok untuk daratan tinggi dengan tingkat curah hujan yang sedang. Jika menggunakan benih dari tanaman sebelumnya,
Lakukan seleksi manual untuk memastikan kualitas benih. Pilih cabai yang berasal dari tanaman sehat dengan buah yang besar, warna yang cerah, dan bebas dari cacat. Untuk memeriksa daya tumbuh benih, rendam benih dalam air hangat selama 30 menit. Benih yang ditenggelamkan biasanya memiliki kualitas lebih baik dibanding yang mengapung. Yang pertama ada varietas cabai merah besar. Cabai merah besar seperti varietas Tanjung 1 sangat cocok untuk kebutuhan industri makanan. Cabai ini memiliki ukuran yang besar, kulit yang tebal, dan daya simpan yang baik. Yang kedua adalah varietas cabai keriting. Cabai keriting memiliki perminatan yang tinggi di pasar tradisional dan cocok untuk ditanam di berbagai ketinggian. Contoh varietas unggulnya adalah Lado F1, F1 yang tahan terhadap virus Gemini. Yang ketiga ada varietas cabai rawit. Cabai rawit seperti Rawita atau Dewata memiliki produktivitas tinggi dan rasa pedas yang khas, membuatnya sangat diminati oleh konsumen rumah tangga. Inovasi bibit tahan perubahan iklim. Balai Penelitian Pertanian terus mengembangkan varietas yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Misalnya, varietas hibrida tentu tidak hanya tahan kekeringan, tetapi juga memiliki masa tanam yang lebih singkat, sehingga panen dapat dilakukan lebih cepat. Petani juga dapat mempertimbangkan varietas tahan banjir, terutama di daerah yang sering dilanda curah hujan tinggi. Penyimpanan dan penanganan benih. Setelah memilih varietas yang tepat, pastikan benih disimpan dengan baik. Simpan benih di tempat yang kering, sejuk, dan gelap untuk menjaga kualitasnya. Gunakan wadah kedap udara dan tambahkan silica gel untuk menjaga kelembapan. Benih yang disimpan dengan baik bisa bertahan 2 hingga 3 tahun tanpa kehilangan daya tumbuh. Kesimpulannya, pemilihan varietas cabai yang tepat adalah investasi awal yang menentukan keberhasilan budidaya. Dengan memahami kebutuhan lahan, cuaca, dan pasar, petani dapat memilih varietas yang tidak hanya produktif, tetapi juga tangguh dalam menghadapi perubahan iklim. Irigasi cerdas untuk budidaya tanaman cabai. Irigasi cerdas adalah salah satu aspek paling penting dalam budidaya cabai, terutama di tengah tantangan perubahan iklim. Irigasi cerdas tidak hanya menghemat air, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk pertumbuhan tanaman yang optimal. Dengan pendekatan CSA, sistem irigasi dirancang untuk memastikan tanaman mendapatkan cukup air tanpa membuang secara berlebihan, bahkan di musim kemarau. Efisiensi penggunaan air. Irigasi cerdas dirancang untuk mengalirkan air langsung ke akar tanaman, mengurangi penguapan, dan mencegah genangan. Pemberian air secara tepat waktu. Tanaman cabai membutuhkan air dalam jumlah yang berbeda di setiap fase pertumbuhannya. Irigasi cerdas memungkinkan pemberian air sesuai kebutuhan tanaman, khususnya pada fase berbunga dan pembentukan buah. Jenis-jenis irigasi cerdas untuk cabai. Irigasi tetes atau drip irrigation. Sistem irigasi tetes adalah yang paling direkomendasikan untuk cabai. Air dialirkan langsung ke akar tanaman melalui pipa atau selang-selang yang berlubang. Keuntungannya yang pertama, hemat air hingga 50 hingga 70%. Yang kedua, dapat mengurangi resiko penyakit karena dedaunan tetap kering. Yang ketiga, mudah dipadukan dengan pemberian pupuk cair atau fertigasi. Langkah implementasi sederhananya yang pertama adalah menggunakan pipa atau selang plastik yang dilubangi dengan jarak 20 hingga 30 cm sesuai jarak tanam. Yang kedua, sambungkan ke sumber air seperti tangki atau pompa. Yang ketiga, pastikan tekanan air stabil agar distribusi merata. Yang kedua ada irigasi kabut atau sprinkler. Irigasi kabut menggunakan alat penyemprot kecil yang menyebarkan air seperti embun.
Sistem ini cocok untuk menurunkan suhu tanah pada musim panas. Keuntungannya, yang pertama, dapat meningkatkan kelembapan udara. Yang kedua, baik untuk tanah berpasir yang sulit menahan air. Yang ketiga, mudah dipasang dan dipindahkan. Irigasi botol plastik. Untuk petani kecil, irigasi sederhana bisa dibuat dengan menggunakan botol plastik bekas. Potong bagian bawah botol, lubangi setiap tutupnya, dan tanamkan botol di dekat tanaman. Untuk petani kecil, irigasi sederhana bisa dibuat dengan menggunakan botol plastik bekas. Potong bagian bawah botol, lubangi tutupnya, dan tanamkan botol di dekat tanaman dengan posisi terbalik. Air akan keluar perlahan, memastikan akar tetap lembab. Penggunaan sensor tanah. Teknologi modern seperti sensor kelembapan tanah memungkinkan para petani memantau kebutuhan air tanaman secara real-time. Jika tanah terlalu kering, sistem akan memberitahu petani untuk segera menyiram. Pemanenan air hujan. Simpan air hujan di embung atau tangki penampungan untuk digunakan di musim kemarau. Sistem ini memastikan ketersediaan air meski tidak ada sumber irigasi besar. Pengaturan jadwal irigasi. Siramlah tanaman pada pagi atau sore hari untuk meminimalkan penguapan air. Hindari penyiraman di siang hari pada saat suhu sedang tinggi. Dampak positif irigasi cerdas. Hemat sumber daya air. Irigasi cerdas mengurangi biaya air dan listrik yang biasanya digunakan untuk pompa, meningkatkan produktivitas. Dengan air yang cukup, tanaman cabai tumbuh lebih sehat, menghasilkan buah yang lebih besar dan berkualitas. Mengurangi resiko lingkungan. Sistem ini mencegah erosi tanah dan kontaminasi sumber air akibat genangan. Tantangan dan solusi. Tantangan yang dihadapi pastinya biaya. Biaya awal untuk sistem seperti irigasi tetes dinilai cukup tinggi bagi para petani. Solusinya, petani dapat menggunakan bahan lokal seperti selang bekas atau botol plastik untuk membuat sistem yang lebih sederhana. Lalu kurangnya akses teknologi di daerah terpencil. Solusinya adalah bekerja sama dengan komunitas atau kelompok tani untuk investasi bersama dalam teknologi irigasi. Kesimpulannya, irigasi cerdas adalah kunci keberhasilan budidaya cabai dalam menghadapi perubahan iklim. Dengan sistem yang lebih efisien, petani dapat mengoptimalkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pengendalian hama. Hama adalah salah satu tantangan utama dalam budidaya cabai yang dapat menurunkan produktivitas secara signifikan. Pendekatan CSA ini menekan pengendalian hama yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga tidak merusak ekosistem sekitar. Tujuan dari pengendalian hama bukan hanya untuk membasmi hama, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Jenis hama utama pada tanaman cabai. Thrips parvispinus. Gejala yang ditimbulkan adalah daun menguning, melintir, dan pertumbuhan tanaman terganggu. Penyebabnya itu adalah thrips yang sering muncul pada musim kemarau atau saat kelembapan rendah. Ulat greyak, Spodoptera litura. Gejalanya adalah daun berlubang besar, ulat menyerang pada malam hari. Penyebabnya, kurangnya pengelolaan gulma yang menjadi inang alternatif. Kutu daun, aphids. Gejalanya, daun menggulung, tanaman tampak kerdil, dan adanya embun jelaga hitam. Penyebabnya, cuaca lembab dan kelebihan nitrogen di tanah. Lalat buah, Bactrochera spp. Gejalanya, buah cabai berlubang dan membusuk akibat larva lalat buah. Penyebabnya, tidak ada rotasi tanaman atau penanganan buah busuk di lapangan. Strategi pengendalian hama ramah lingkungan. Pengendalian secara preventif.
Langkah preventif sangat penting untuk mencegah serangan hama sebelum terjadi. Rotasi tanaman. Rotasi tanaman cabai bergantian dengan tanaman seperti kacang-kacangan untuk memutus siklus hidup hama. Sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini dapat dilakukan dengan pembersihan gulma dan sisa-sisa tanaman yang menjadi sarang hama. Penggunaan mulsa. Mulsa plastik atau organik dapat menghalangi ulat atau larva menuju tanaman. Pemanfaatan predator alami. Predator alami baik pemanfaatan predator alami. Predator alami adalah bagian penting dalam pemanfaatan predator alami. Predator alami adalah bagian penting dari pendekatan CSA karena menjaga keseimbangan ekosistem. Contoh predatornya adalah kumbang Coccinellidae atau kumbang kepik untuk mengendalikan kutu daun, laba-laba untuk mengurangi thrips, burung kecil untuk memangsa ulat gerayak. Untuk menarik predator, tanam bunga di sekitar lahan seperti kenikir atau bunga matahari. Penerapan pestisida nabati. Gunakan bahan alami seperti daun nimba, bawang putih, atau cabai sebagai pestisida nabati. Pestisida ini efektif melawan hama tanpa merusak tanah atau tanaman. Cara membuatnya, haluskan 1 kg daun nimba campur dengan 10 liter air. Diamkan selama 24 jam, lalu saring dan semprotkan ke tanaman. Lalu campur bawang putih, cabai, dan air sabun untuk mengatasi kutu dan thrips. Pengendalian mekanis dan fisik. Yang pertama dapat dilakukan dengan perangkap kuning. Pasang perangkap lem kuning untuk mengendalikan thrips dan kutu daun. Yang kedua ada perangkap buah busuk. Gunakan buah busuk dicampur dengan atraktan untuk mengurangi populasi lalat buah. Yang ketiga ada pengumpulan manual. Kumpulkan ulat secara manual pada pagi atau sore hari untuk mengurangi serangan. Penggunaan varietas tahan hama. Pilih varietas cabai yang lebih tahan terhadap hama tertentu. Misalnya, varietas cabai tertentu yang memiliki daun yang lebih keras sehingga tidak disukai oleh ulat gerayak. Pemantauan dan rotasi pestisida. Lakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi hama lebih awal. Jika pestisida harus digunakan, rotasikan jenis pestisida untuk mencegah resistensi pada hama. Dampak positif pengendalian CSA dalam pengendalian hama. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Dengan menggunakan pestisida kimia, kita melindungi tanah, air, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada biaya operasional yang rendah. Metode organik seperti pestisida nabati atau predator alami lebih mudah dibandingkan pestisida kimia. Dampak positif pengendalian hama. Yang pertama adalah ramah lingkungan. Dengan menggunakan pestisida kimia, kita melindungi tanah, air, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada biaya operasional yang rendah. Menggunakan metode organik seperti pestisida nabati atau predator alami lebih murah dibandingkan pestisida kimia. Yang ketiga adalah hasil panen lebih sehat. Tanaman yang tumbuh tanpa residu pestisida lebih aman untuk konsumen dan bernilai jual lebih tinggi. Kesimpulannya, pengendalian hama yang tepat tidak hanya melindungi tanaman, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertanian. Dengan pendekatan CSA, petani dapat meminimalkan kerugian akibat hama sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Diversifikasi dan rotasi tanaman. Diversifikasi tanaman adalah praktik menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan secara bersamaan atau dalam pola tertentu. Sedangkan rotasi tanaman adalah praktik mengganti jenis tanaman yang ditanam di lahan yang sama pada musim tanam berikutnya. Keduanya adalah strategi penting dalam pendekatan CSA untuk meningkatkan ketahanan pangan, menjaga kualitas tanah, dan mengurangi resiko serangan hama serta penyakit.
Keuntungan diversifikasi dan rotasi tanaman. Yang pertama, meningkatkan kesehatan tanah. Tanaman yang berbeda memiliki kebutuhan nutrisi yang beragam. Dengan diversifikasi, kita mengurangi resiko tanah kehilangan unsur hara tertentu. Sedangkan rotasi membantu mengembalikan keseimbangan nutrisi tanah. Contohnya, kacang-kacangan seperti kacang tanah atau kacang hijau dapat menambah nitrogen ke tanah yang sangat bermanfaat untuk tanaman cabai di musim berikutnya. Yang kedua adalah mengurangi resiko hama dan penyakit. Tanaman yang ditanam secara bergantian dapat memutus siklus hidup hama dan penyakit tertentu. Misalnya, mengganti tanaman cabai dengan tanaman yang bukan inang bagi hama cabai, seperti lalat buah dapat mengurangi populasi hama tersebut. Yang ketiga ada diversifikasi sumber pendapatan. Dengan diversifikasi, petani tidak hanya bergantung pada cabai, tetapi juga dapat memanen tanaman lain seperti jagung, bayam, atau bawang yang memiliki nilai jual. Yang keempat ada peningkatan ketahanan iklim. Tanaman yang berbeda memiliki tingkat toleransi yang berbeda terhadap kondisi iklim ekstrim. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca. Pola diversifikasi tanaman. Yang pertama, ada sistem tumpang sari, intercropping. Dalam sistem tumpang sari, cabai ditanam berdampingan dengan tanaman lain yang tidak bersaing dalam penyerapan nutrisi. Contoh polanya adalah cabai plus cabai dengan kacang tanah untuk memperbaiki nitrogen, atau cabai dengan jagung untuk memanfaatkan ruang vertikal. Sistem tanaman perimeter. Tanam tanaman pelindung seperti bunga kenikir di lahan cabai untuk menarik predator alami dan melindungi tanaman dari hama. Pola rotasi tanaman yang efektif. Yang pertama, cabai ke kacang-kacangan. Setelah cabai dipanen, tanam kacang-kacangan seperti kacang kedelai atau kacang hijau. Tanaman ini memperbaiki kesuburan tanah dengan menambahkan nitrogen melalui aktivitas bakteri akar. Yang kedua ada tanam cabai ke jagung atau gandum. Tanaman sereal seperti jagung atau gandum memiliki akar yang lebih dalam, membantu mengurangi tanah yang padat. Yang ketiga adalah cabai ke sayuran daun. Sayuran daun seperti bayam atau kangkung dapat ditanam setelah cabai untuk memanfaatkan sisa hara tanah. Langkah implementasi diversifikasi dan rotasi tanaman. Langkah yang pertama adalah analisis lahan dan kebutuhan pasar. Tentukan jenis tanaman yang cocok dengan kondisi tanah dan iklim lahan Anda. Sesuaikan dengan kebutuhan pasar untuk memastikan hasil panen memiliki nilai jual. Yang kedua adalah perencanaan pola tanam. Buat jadwal rotasi selama 2-3 musim ke depan. Pastikan tidak ada tanaman yang sama ditanam berturut-turut di lokasi yang sama. Langkah yang ketiga adalah penerapan mulsa dan penanaman penutup tanah. Gunakan mulsa atau tanam tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan di antara musim tanam untuk mencegah erosi tanah dan menjaga kelembapan. Langkah yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Pantau kondisi tanah dan hasil panen untuk menentukan apakah pola diversifikasi dan rotasi yang diterapkan sudah efektif. Contoh nyata penerapan. Di daerah dengan iklim kering, petani cabai sering menggunakan rotasi dengan tanaman sorghum karena sorghum memiliki ketahanan terhadap kekeringan. Sementara itu, di daerah yang beriklim basah, rotasi dengan padi sawah membantu mengurangi populasi hama seperti thrips. Diversifikasi dengan tanaman cabai bersama jagung dan tomat membantu petani mendapatkan 3 jenis hasil panen sekaligus. Kesimpulannya, diversifikasi dan rotasi tanaman adalah langkah cerdas untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian. Dengan penerapan yang tepat, petani dapat memanfaatkan lahan secara optimal sambil menjaga kesehatan ekosistem. Pemantauan dan analisis data adalah langkah penting dalam pendekatan CSA. Dengan mencatat dan menganalisis data, petani dapat mengambil keputusan berbasis bukti untuk
meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan. Langkah ini membantu para petani menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga pasar, dan risiko gagal panen. Jenis-jenis data yang perlu dipantau adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada data iklim dan cuaca. Cara yang digunakan adalah mencatat suhu harian, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Data ini penting untuk menentukan jadwal penyiraman, pemberian pupuk, dan perlindungan tanaman. Lalu ada data kesehatan tanaman. Amati data-data serangan hama, penyakit, atau defisiensi nutrisi pada tanaman. Dokumentasikan segala gejala seperti daun menguning, bercak, atau buah yang cacat. Data pertumbuhan tanaman. Ukur tinggi tanaman, jumlah cabang, dan jumlah buah yang terbentuk secara berkala. Data ini membantu mengevaluasi apakah tanaman tumbuh sesuai target. Data kondisi tanah. Gunakan alat pengukur kelembapan tanah atau pH meter untuk memantau kesuburan tanah. Data ini membantu menentukan apakah diperlukan penyiraman atau penambahan pupuk. Data produksi dan pasca panen. Catat hasil panen per tanaman, berat buah, dan jumlah buah yang rusak. Analisis data ini diperlukan untuk memperkirakan produktivitas pada musim berikutnya. Alat dan teknologi pendukung. Sensor dan alat pendukung. Gunakanlah alat dan teknologi pendukung. Sensor dan alat pendukung. Sensor dan alat pendukung ini digunakan untuk mengukur kelembapan dan pH. Alat sederhana seperti termometer dan higrometer juga dapat membantu memantau suhu dan kelembapan udara. Aplikasi digital. Aplikasi digital seperti smartphone atau crop monitoring dapat membantu para petani untuk mencatat segala data secara sistematis dan memberikan rekomendasi berbasis data. Drone dan kamera lapangan. Drone dapat digunakan untuk memantau kesehatan tanaman dari udara, terutama di lahan yang luas. Kamera lapangan membantu mendeteksi gejala hama dan penyakit lebih awal. Jurnal pertanian manual. Jika teknologi tidak tersedia, gunakan buku catatan untuk mencatat semua data harian seperti cuaca, pertumbuhan tanaman, dan hasil panen. Langkah-langkah pemantauan hasil data. Pengumpulan data secara berkala. Tetapkan jadwal untuk pengumpulan data, misalnya setiap minggu atau pada fase setiap pertumbuhan tanaman. Pastikan semua data dicatat dengan lengkap dan konsisten. Organisasi data. Kelompokkan data beserta kategori seperti data iklim, tanah, dan hasil panen. Gunakan tabel atau aplikasi untuk mempermudah penyimpanan dan analisis data. Analisis data. Gunakan data untuk menentukan pola atau masalah. Misalnya, jika kelembapan tanah rendah selama beberapa hari berturut-turut, Anda bisa meningkatkan frekuensi tanaman. Pengambilan keputusan berbasis data. Berdasarkan analisis, baik keputusan seperti jadwal penyiraman, kebutuhan pupuk, atau rotasi tanaman yang lebih baik. Evaluasi hasil. Bandingkan hasil panen dengan target yang telah ditetapkan. Jika hasilnya di bawah target, identifikasi faktor-faktor penyebabnya untuk perbaikan di musim berikutnya. Manfaat pemantauan dan analisis data. Yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan data yang akurat, petani dapat mengatur penyiraman, pemupukan, dan tenaga kerja sehingga lebih efisien. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Data pertumbuhan dan kesehatan tanaman membantu memastikan semua tanaman mendapatkan perlakuan terbaik sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, ada prediksi resiko dan mitigasi. Pemantauan cuaca dan kondisi tanah membantu petani mengantisipasi resiko seperti kekeringan atau serangan hama. Yang keempat, ada keberlanjutan jangka panjang. Dengan analisis data, petani dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan kesuburan tanah untuk jangka panjang. Kesimpulannya adalah pemantauan dan analisis data adalah kunci budidaya cabai sebagai pendekatan CSA. Dengan mencatat dan menganalisis semua informasi, petani dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usahanya.
Peningkatan kapasitas petani. Peningkatan kapasitas petani adalah proses membekali para petani dengan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usahanya. Dalam pendekatan CSA, ini sangat penting karena melibatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Aspek peningkatan kapasitas petani. Yang pertama ada pengetahuan teknis tentang budidaya cabai. Para petani perlu memahami teknik budidaya yang lebih efisien seperti pemilihan varietas unggul dan pengendalian hama ramah lingkungan. Dan aspek peningkatan kapasitas petani. Pengetahuan teknis tentang budidaya cabai. Aspek peningkatan kapasitas petani. Langkah pertama adalah pengetahuan tentang budidaya cabai. Petani perlu memahami teknik budidaya yang lebih efisien, seperti pemilihan varietas unggul, pengendalian hama ramah lingkungan, dan sistem irigasi cerdas. Misalnya, pelatihan tentang penggunaan mulsa plastik atau cara pembuatan pestisida nabati dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, ada manajemen keuangan dan bisnis. Petani harus dibekali kemampuan mengelola keuangan seperti mencatat pengeluaran dan pendapatan, menghitung margin keuntungan, dan membuat rencana investasi. Dengan pemahaman ini, petani bisa menghindari kerugian dan pemanfaatan peluang pasar yang lebih baik. Yang ketiga ada penggunaan teknologi pertanian. Kemajuan teknologi membuka peluang besar bagi para petani. Penggunaan aplikasi digital untuk memantau cuaca, mencatat data, atau menjual hasil panen secara online adalah contoh nyata. Pelatihan tentang cara menggunakan alat seperti drone atau sensor tanah juga bisa membantu meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ada kepemimpinan dan pengorganisasian kelompok petani. Petani yang terorganisir dalam kelompok tani dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan akses ke pasar yang lebih luas. Pelatihan kepemimpinan juga membantu para petani membangun jaringan dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Yang kelima ada adaptasi terhadap perubahan iklim. Pelatihan tentang perubahan iklim membantu para petani memahami cara beradaptasi, misalnya dengan memilih varietas tahan kekeringan atau mengelola air dengan lebih baik. Strategi peningkatan kapasitas petani. Yang pertama ada pelatihan dan workshop. Penyelenggaraan pelatihan teknis tentang budidaya, pengendalian hama, dan pengelolaan lahan. Workshop ini bisa dilakukan oleh penyuluh pertanian atau ahli di bidang tertentu. Misalnya workshop membuat kompos dari limbah organik yang bisa mengurangi biaya pupuk kimia. Yang kedua ada demonstrasi lapangan, field school. Demonstrasi lapangan memberikan kesempatan bagi petani untuk belajar langsung dari praktik nyata di lapangan. Contohnya demonstrasi mengatur irigasi tetes yang hemat air untuk tanaman cabai. Yang ketiga ada penyuluhan berkelanjutan. Penyuluhan pertanian untuk perlu melakukan kunjungan rutin ke lahan petani untuk memberikan panduan teknis dan memantau perkembangan. Diskusi langsung ini memungkinkan para petani mendapatkan solusi spesifik untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat ada akses ke informasi digital. Memperkenalkan aplikasi dan platform digital yang menyediakan informasi cuaca, harga pasar, atau panduan teknis. Platform seperti YouTube atau webinar juga bisa digunakan untuk meningkatkan wawasan para petani. Yang kelima ada peningkatan keterampilan non-teknis. Memberikan pelatihan soft skill seperti negosiasi, komunikasi, dan pemasaran. Keterampilan ini penting untuk menjalin kerjasama dengan mitra pembeli. Yang keenam ada kemitraan dengan institusi. Menjalin kerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, atau usaha agribisnis untuk memberikan akses ke teknologi, pendanaan, dan pasar. Manfaat peningkatan kapasitas petani. Yang pertama ada peningkatan produktivitas dan keuntungan.
Dengan keterampilan dan pengetahuan baru, petani dapat mengelola lahan lebih efisien dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua ada ketahanan terhadap perubahan iklim. Petani yang memahami dampak perubahan iklim lebih siap menghadapi tantangan seperti kekeringan atau hama baru. Yang ketiga ada akses ke pasar yang lebih baik. Keterampilan pemasaran memungkinkan para petani menjual hasil dengan harga yang lebih kompetitif, baik secara lokal maupun online. Yang keempat ada kemandirian dan keberlanjutan. Petani yang mandiri mampu mengambil keputusan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang untuk usahanya maupun lingkungan. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas petani adalah investasi penting dalam budidaya tanaman cabai dengan pendekatan CSA. Dengan membekali para petani dengan keterampilan baru, kita membuka jalan bagi para petani yang lebih produktif, berkelanjutan, dan adaptif. Kesimpulan, dalam video ini, kita telah membahas langkah-langkah penting dalam budidaya tanaman cabai dengan pendekatan Climate Smart Agriculture, CSA. Mari kita rekap bersama-sama. Yang pertama ada persiapan lahan. Kita memulai dengan persiapan lahan yang baik, memastikan tanah yang subur, memiliki drainase yang baik, dan perlindungan terhadap erosi. Penerapan mulsa organik atau plastik adalah langkah penting untuk menjaga kelembapan tanah. Yang kedua adalah pemilihan varietas cabai. Pemilihan varietas yang unggul, tahan terhadap penyakit, dan kondisi iklim tertentu memastikan hasil cabai panen dengan maksimal. Kita juga belajar pentingnya memilih varietas sesuai kebutuhan pasar lokal. Yang ketiga ada irigasi cerdas. Sistem irigasi tetes atau sprinkler mengoptimalkan penggunaan air, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi pertanian. Yang keempat ada pengendalian hama dan penyakit. Pendekatan ramah lingkungan dengan penggunaan pestisida nabati dan pengelolaan musuh alami adalah cara yang efektif untuk mengendalikan hama. Rotasi tanaman juga membantu memutus siklus hidup hama. Yang kelima ada diversifikasi dan rotasi tanaman. Diversifikasi tanaman mengurangi resiko kerugian akibat gagal panen dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Rotasi tanaman memastikan kesehatan tanah tetap terjaga di musim tanam berikutnya. Yang keenam ada pemantauan dan analisis data. Pencatatan data pertumbuhan tanaman dan kondisi cuaca, dan hasil panen membantu para petani mengambil keputusan berbasis bukti untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh atau yang terakhir ada peningkatan kapasitas petani. Pelatihan teknis, penggunaan teknologi, dan pengelolaan bisnis membantu para petani menjadi lebih adaptif dan produktif. Kesimpulannya, dengan pendekatan CSA, petani tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah ini membantu mengurangi emisi karbon, menjaga kesuburan tanah, dan menghadapi tantangan perubahan iklim. CSA juga membantu para petani menjadi lebih tangguh secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pertanian bisa diwariskan ke generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Pertanian adalah tulang punggung kehidupan, dan petani adalah pahlawan yang menjaga keberlangsungan pangan dunia. Dengan mengadopsi teknologi dan pendekatan modern seperti CSA, kita semua dapat memastikan masa depan yang lebih cerah untuk pertanian. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi, langkah-langkah kecil menuju perubahan yang lebih baik akan membawa hasil yang lebih besar di masa depan. Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Petani, pemerintah, penyuluh, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendukung implementasi CSA dengan saling berbagi ilmu dan sumber daya. Kita bisa menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Mari mulai dari langkah kecil, cobalah 1 atau 2 teknik baru dalam budidaya cabai Anda. Pantau hasilnya dan terus belajar. Jadikanlah bagian dari perubahan menuju pertanian yang lebih cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasinya yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspiratif untuk pengembangan pertanian Anda. Jika ada pertanyaan atau
ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi penyuluh pertanian terdekat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk pengembangan pertanian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sukses untuk para petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.